Sebentar, ini masih tampilannya masih MS Team ya. Coba MS Team-nya di minimize. Miss Evi di sip. Coba share. Pin itu. Miss Evi. Ayo, kenapa belum di-share? Masih ini, Sir, masih. Gimana, Pak? Enggak. Cuma mau memastikan aja. Sorry. Nah, sekarang MS Team-nya di minimize. Ketake nganu deh, kui Windows ya. Coba tadi di-share. Stop presenting dulu, Po. Oh iya, Miss. Coba stop presenting. Terus di-share lagi. Tapi di window, jangan screen. Oh iya. Oh iya, siap, Miss. Oh iya. Terus ke yang mana, Miss? Nah, ya judul PowerPoint-mu apa? Oh iya. Nah, sip. Aman? Sudah? Udah muncul. Udah belum, Miss? Coba. Belum. Belum ya, Miss? Di tempat Miss Evi ya belum, ini belum terlihat. Nah, berarti kan dia yang gagal fokus dong, gitu loh. Jadi beberapa kali, nah mau tak tekok ini. Kalau share screen PPT biasa gitu, boleh nggak, Miss? Nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa kalau misalnya nggak bisa. Coba PPT-nya Tadi jangan malah keluar slideshow. terus, Miss, ininya. Coba dirimu pakai apa? Laptop apa? Pakai HP, Miss, Windows. Tapi masih Windows 7. Udah. Nah ini keluar semoga bismillah, semoga bisa. Nah alhamdulillah. Ya. Sudah. Dia gitu. Di ini ya, di press lagi ya, maksudnya dikompres jadi pokoknya you only have like 15 atau 20 minutes. Oh iya, Miss. Gitu. Oh mungkin gambar-gambar Pak isi nih. Iya. Apa enggak gini, gambar-gambar itu mungkin banyak ya, tetapi saya tetap menduganya tulisanmu juga banyak. Jadi pastikan itu tidak terlalu lama. Nanti kalau mungkin saya perlu untuk bilang skip, berarti skip. It doesn't affect the way we ask atau we score you, tapi we need to make it as simple as possible. 26 itu double, harusnya 12-an lah. Oh iya. Tapi kamu 26. Oke, let me start.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay, first of all, I'd like to say thank you to Bu Evi for joining us to be the second examiners of IUNESE Skripsi entitled The Correlation Between the Parents' Involvement and Students' Academic Achievement in Junior High School in Tasikmalaya. And congratulations, Ayu, you have completed all the Skripsi. It's time for you to present it. And then later you will have 10 to 15 minutes to present your result of your research. And after that, we will kindly invite Bu Evi, is the examiners, to give you the feedback, as well as me as your first examiner. Okay, without further ado, let's start this by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ayo, masih muted. Coba diaktifkan mikrofon. Good luck. Time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable, my supervisor, Miss Indah, that Miss Indah was unable to attend because Miss Indah taking another examiner. And thank you for my examiner, Mr. Andi, and my second examiner, Miss Evi, who have attending defense today. Today, I want to present my research. The title is The Correlation Between the Parents' Involvement and the Student Academic Achievement in Junior High School in Tasikmalaya. Yeah, I have 6 table of content. The first, background, research question, literature review, methodology, finding, discussion, and conclusion. The first is background of study. In the background of this, in my background of study, in my research, English language is the learning achievement measured how much a person has learned and improved English language skill. And one aspect that be used in determining the quality of education intuition is relationship between parents and student, and parents with teacher, and which can be considered by parents' involvement in child education. And to examine parental involvement in student learning achievement is a relationship between student achievement when studying at home with parents. In my research question, I have 3 research questions. The first is, what is the parents' involvement of student in a junior high school in Tasikmalaya? And the second is, what is student English academic achievement in junior high school in Tasikmalaya? And the third is, what is the correlation between parents' involvement and the student English academic achievement in junior high school in Tasikmalaya? In literature review, for definition of academic achievement, is it can be indicated that academic achievement is a process of final result based on the value indicators, which is in line with according to Lawrence in Vimala, is academic achievement as knowledge can be measured and obtained from formal education result with the science from the test score, average score, and the degrees. And in academic achievement is one of the most important goals of education to be success or failure, or the student measure in terms of academic achievement. And for the factors on academic achievement have 2. The first is internal, the second is external. And internal defines interest, a part of the emotional status, and people know is the necessary is tendency for the internal factors
on academic achievement. And the second is external. According to this Payanti, external factors are factors from outside of student, can be social factors, input, and interaction. Social factors can include to student learning environment, in the family, school, social community, interaction outside teacher, student interaction. In definition of parent involvement, according to Gachari, parent involvement refers to parents' participation in every stage children, and parental involvement can act and collaborating with children for the activities to support their maturity and educational in school or social environment. And that is according to Epstein, in the framework of parents involvement has 6 of parents involvement. The first is parenting. Parenting is school to help conductive school needs to help build the conducive home environment that supports student education. And the second is communicating. Communicating is parents need to communicating from home to school and from school to home. And the three is volunteering. Is a willingness to support teachers, children, and the parents is the main point of this volunteering. From the learning is concentrates on supporting teacher to their education, their children. And for decision making, this type parents focus to role of parents making school decisions, and collaborating with community. Parents could be making social community or act to social improvement in the school, for the example, school curriculum and children learning. For the research design, the first is my research use quantitative for and correlation design, and for population is in 7th grade of junior high school in Tasikmalaya, which is population is less 100, and for the sample is 32 students for in one class. And for the research instrument, I have used questionnaire adopted from Normautila, and for the report card, I have used 2021. And for data analysis, for RQ1 and RQ2, I have used descriptive statistic, and for the correlation, I have used inferential statistic for RQ3. And for the methodology, I have same with the sebelumnya. I'm sorry. And in the descriptive statistic, the first is RQ1 is parent involvement. In a category very high is 4.20 until 5. And for the student academic, for RQ2, the category excellent is 93 until 100. And in parent involvement have 5 category, and the student academic have 4 category. For the inferential statistic, I have used from Sugiono 2112, and this interval coefficient have 5 category.
is very strong, strong, average, weak, and very weak. And finding discussion. For the result parent involvement, I have used from Grade by School journal, and the title is a review of a relationship between parental involvement and secondary school student. As the research has explained, in parent involvement, I have 25 questionnaire from 32 respondents. From the school, the most significant is volunteering at school. The result is 4. And the weakness is contacting school personnel is 3.5. For category home, is checking homework is most significant in home. There is 4.30. And the weakest is reading at home is 30. I'm sorry, 3. And from the result, academic achievement, I obtained in report card for even semester 2020 for 6 months. There is 4 category: excellent, good, fair, and poor. For the good category, there is have 3 students in the score interval 84 until 92, and 29 students in a category fair in the score interval 75 until 83. For the normality test, I have used Shapiro-Wilk test because in my research, the sample size is small. There is less than 50. We can see in the PowerPoint for the parents' involvement, significant is 7 to 3. It can be concluded the parents' involvement are normally distributed because significant more than 0.5. And the student academic achievement, same with student academic achievement, the significant more than 0.5. It can be measured. There is data has not distributed. And in correlation, because the data of the research take is approximately than 30, the correlation test use Spearman rank correlation. We can see in PowerPoint the parents' involvement. The significance of the value is less than 0.5. In this parent involvement is 0.0. There is a significant relationship between parental involvement, same as with the student English academic achievement. The point is less than 0.0. There is less than 0.5. There is have a significant relationship between parental involvement and student academic achievement. And the fourth conclusion is in the parent involvement, checking homework is the type most significant influence with score 4.30, and the weakest is reading at home with the score 3. For student academic achievement, 3 students had a good grade with score range of 84 until 92,
Meanwhile, for 29 students score fairly in the 75 until 83 range. And in my conclusion of my research is these research have positive correlation because um, the Spearman rule value in the study was 0.958, which indicates that the interpretation of the correlation between the two variables is a strong correlation. This is in category strong correlation in 0.8 until 1. I think enough for my research. For my presentation, I'm sorry for my mistake and my bad English. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Evi, aku dhisik apa kowe dhisik? Pak Andi dulu ya. Kowe wis luluran dong. Nanti kalau jam 2 saya belum selesai, nanti aku tak auto delete, nanti digantiin. Oke. Oke. Okay, thank you. Okay, Ayo, please unshare your screen so that I can share mine. Oh, yes, sir. Okay. Sudah tampil? Belum, sir. Parah. Nah. Oke. Bentar. Ada anak presiden datang. Random. Oke. Terima kasih. Ya, oke. Oke, Ayo. Sudah bisa dilihat ya? Sudah, Pak. Okay, I try to make it quick for you to discuss about the feedback first. Karena ini preposition, B-nya kecil. Oke. Nah. Okay, next. Between kecil, the questioner has blah 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 validated the expert judgment. Ini tidak perlu ditulis. Merah berarti dihilangkan. Gini. Sebelum saya masuk ke bab 1, saya mau tanya dulu. Sebenarnya ini korelasi biasa atau korelasi yang beda dari yang lain? Korelasi biasa, sir. Oke. Kalau teman-temanmu lain itu pakai Pearson product moment, pertanyaannya kenapa kamu pakai Spearman rule? Soalnya
kalau misalkan pakai Pearson tadi ya, Sir. Kalau misalkan pakai yang Pearson itu kan biasanya datanya lebih dari 50, Sir. Nah, waktu kemarin saya sempat baca-baca jurnal, kemudian saya juga lihat-lihat di YouTube, untuk di bawah 50 itu direkomendasikan memakai Spearman Ring. Berarti kamu lebih karena datamu kurang dari 50. Iya, Sir. Oke, kamu tahu nggak bahwa Spearman Row itu bisa digunakan untuk data ordinal? Nah, itu saya masih kurang paham, Sir. Oke, jadi asumsinya sejauh ini kamu pakai Spearman hanya karena datanya kurang dari 50, gitu kan? Iya, Sir. Benar. Sesimpel itu. Oke. Did Bu Indah say something about Spearman Row? Enggak, Pernah menanyain atau enggak? enggak sih. Atas persetujuan beliau atau tidak? Kalau setuju sih setuju, Sir, soalnya nggak dibahas ini kenapa memakai Spearman Ring, kenapa nggak pakai korelasi yang biasa aja, yang biasa itu yang tadi ya, Sir, ya. Terus udah gitu juga cuman lebih menekankan ke nilai-nilai dari inferensialnya itu, Sir, yang tadi itu. Oke, tapi yang pasti ini bukan rekomendasi Pak Andi ya? Oh iya. Iya atau enggak? Gimana, Sir? Sorry. Maaf, Sir. Apakah saya pernah merekomendasikan ini pakai Spearman Row Oh, itu enggak, Sir. atau tidak? Oh, enggak, Oke. Sir. Oke. Kemudian kamu punya 3 research question, yang satu tentang involvement-nya pada level apa, learning achievement pada level apa, terus ada hubungan atau tidak. Itu ya? Iya, Tidak kurang, tidak lebih. Benar? iya. Benar, Sir. Oke, pertanyaannya, kalau tidak kurang, tidak lebih, kenapa ada ya the highest score seperti ini? Kenapa ada the small score seperti ini? Karena untuk melihat dari beberapa kategori itu yang paling berpengaruh dan yang paling tidak berpengaruh itu seperti apa, Sir. Jadi yang ada 8 kategori tadi, Sir, yang telah saya urutkan, itu kan ada yang the strongest-nya itu adalah parenting, and the weakest-nya adalah reading in home gitu. Jadi berarti dari kuesioner itu yang didapatkan adalah bahwa kalau di kelas itu reading in home itu termasuk kategori yang paling lemah gitu, kategori yang paling tidak berpengaruh dalam parental involvement. Oke, saya ulangi lagi ya. Ini research question pertamamu, benar? Ya, benar. Ini hasilnya apa? Sorry, ekspektasimu itu untuk research question ini jawabannya apa? Jadi yang paling berpengaruh dalam 8 kategori tadi di kuesioner tersebut gitu. Kamu bisa nggak memaknai yang kamu sebutkan itu dalam research question ini? Terlalu luas sih, Sir, kalau what is the parent involvement. Bukan terlalu luas, nggak ada hubungannya. Oh. Nah, terus min-nya untuk apa? Means-nya, rata-ratanya. Means dari parents involvement, jadi dari Gini. Sebentar. Bisa nggak Pak Andi bilang bahwa what is the parent involvement itu adalah nilai means yang digunakan? Rata-rata. Kemudian raratanya itu dikategorikan dia ada dalam involvement yang tinggi, sedang atau rendah. Seperti itu atau enggak? Iya, Sir. Seperti Terus itu. kamu yang paling tinggi, paling rendah digunakan untuk apa? Digunakan untuk seberapa pengaruh parents involvement tersebut. No. Sebentar. Ini, ayo. Apa yang kamu tulis itu adalah apa yang nanti kamu akan cari. Oke ya. Dengan typical research question ini,
maka umumnya yang kemudian kita pahami adalah nilai rata, rata-ratanya. Let's say nilai rata-ratanya, if I'm not mistaken, 80 something, 82 atau apa. Seperti ini. Kemudian dari hasil ini ada kategori. Dia ada di kategori tinggi, moderate, atau low. Seperti ini. Nah, ini adalah jawaban dari research question pertama. Nah, kamu provide more information apa? Highest sama lowest. Pertanyaannya Pak Andi, apakah ini menjawab pertanyaan nomor ini? Ya atau enggak? Belum, sir. Tidak usah dijelaskan yes atau no question. Yes atau no? No. No. Dengan pertanyaan seperti ini, jawabannya kemungkinan besar ini. Tetapi bukan ini. Dengan jawaban seperti ini, pasti pertanyaannya bukan ini. Ya. Jadi, kamu add more information, you analyze more data, you get more finding, which is not your research question. Tidak ada research question-nya. Jadi, lowest, highest tidak ada hubungannya dengan research question. Kamu mengada-ada, kamu nambah-nambahin, kamu terlalu bertele-tele. My simple suggestion, delete. Delete atau tambah research question. Ini adalah main finding-nya. Begitu juga dengan research question 2, apakah itu mau how is the level of, atau what is the level of, umumnya ya seperti ini. Ngomongin min-nya berapa, academic achievement, oh ya ini kayaknya academic achievement, bukan involvement. Kategori moderate, high, atau low. Di luar ini, nggak ada hubungannya. So I just practically suggest you untuk menghilangkan yang tidak perlu. Yang tidak perlu apa? Yang tidak ada research question-nya. Jadi, bias ini sama ini, weakest, nggak ada hubungannya. Delete. Means-nya ini ada, mean score, kemudian di kategori good. Ya. Nah, ini adalah jawaban dari research question 1. Kemudian research question 2. Itu kan ada hubungan atau tidak kan? Iya. Normality test. Okay, minimum assumption because more than 0,05. Oke, sekarang saya minta kamu mengklarifikasi slide-mu. Sebentar. Sekarang saya minta kamu untuk share yang bagian ini. Normality test. Tapi sebelum share saya mau pastikan dulu. Normality test kalau normal itu di bawah atau di atas 0,05? Kalau untuk Spearman rank di atas, sir. Ini bukan pakai Spearman, ini pakai Kolmogorov. Coba sekarang cek normality testmu, kita pastikan itu di atas semua. Di atas 0,05. Kayaknya di bagian-bagian akhir. Coba sekarang share screen. Baik, sir. Sebentar saya cari dulu filenya. Ayo. Maaf, sir, sebentar. YouTube saya nge-lag sedikit, sir. Ya.
Apa masalahnya? Ayo. Sebentar. Saya lupa di mana ya passwordnya. Apanya? PowerPoint-nya? Atau slide-nya? Correlation normality. Ya salam. Maaf, Sir. Mana ya? Salah. Share screen. Udah muncul belum, Sir? Bukan ini, slide-mu presentasi. Oh, presentasi. Astagfirullahaladzim. Sorry, Sir. Nggak apa-apa, ini pakai ini tapi langsung kamu buka presentasinya. Oh iya, siap. PowerPoint-nya. Kok nggak berubah ya? Udah ada belum, Sir, ininya? Belum ini ya? Nggak ganti ya? Oh, sebentar. Kita harus share. Mana? Nah. Ayo, jangan share ini slideshow, jangan. Piye gue larang lagi, aku ngenteni tekan 20 iki kayak telu ya. Baru slide 3 ini. Keluar dulu saja dari slideshow, terus ditampilkan yang itu loh, yang PPT masa kotak-kotak itu loh. Iya, di saya udah miss, kalau di Miss Evi sama Sarani belum ya ininya? Belum keluar ya? Slideshow. Oh, masih slideshow ya? Enggak, bentar, ini normality test ini. Wait. Slide 20, ayo, sudah lihat? Ya. Normality testmu berapa untuk parent involvement?
Normalitinya 0,723, Sir. Sing kok signifikan. Sapiro-Wheel ini. Iya, yang Sapiro. Tapi Kolmogorov Smirnovnya 0,200. Karena datanya kurang dari 50, Sir. Enggak. 50 enggak. Kalau Spearman kurang dari 50, saya mungkin karena keterbatasan pengetahuan saya tidak berkomentar banyak. Tapi Kolmogorov dengan data kurang dari 50 nggak bisa kamu bilang bahwa itu harus Sapiro-Wheel. Gini, 0,200 itu lebih besar daripada 0,05, benar. Jadi mau kamu pakai Kolmogorov atau Sapiro, terlepas di mana yang benar, dua-duanya lebih dari 0,05. Tapi masalahnya adalah untuk yang student achievement itu 0,0000 dengan 0,011 itu dua-duanya lebih kecil dari 0,05. Jadi student achievement itu mau pakai Kolmogorov atau Sapiro itu semuanya tidak normal. Oh, Nah itu terus biaya gue. Terus biaya asumsinya wis ora di ini tidak bisa dipenuhi. Yang atas normal, parent involvement. Bawahnya semuanya tidak normal. Mau pakai yang sebenarnya gini, Sir, dari kemarin pas lagi nge-SPSS tuh, Sir, kan di SMP kan ada dua penilaian. Yang satu penilaian pengetahuan, yang satu penilaian keterampilan, Sir. Nah, yang saya bingungkan tuh dari si ambil poin salah satunya atau ditambah dua-duanya gitu, Sir. Jadi waktu kemarin saya ngambil salah satunya yaitu pengetahuan, Sir, gitu. Ya. Terus oke, gini aja. Terlalu bertele-tele kalau saya tanya. Ini my opinion ya, sejauh yang saya pahami ya. Spearman Row itu yang saya baca digunakan untuk variabel dengan data ordinal, interval, atau rasio. Interval dengan rasio itu oke, gampang karena itu parent involvement bisa masuk kedua itu. Tetapi satu kekhususan Spearman Row adalah dia bisa mengkorelasikan data yang ordinal. Data ordinal itu data yang berjenjang, bertingkat. Misalnya tinggi, agak tinggi, rendah, sangat rendah. Itu kalau kamu mau punya data seperti itu pakai Spearman. Jadi syarat sebuah variabel pakai Spearman sejauh yang saya baca adalah kalau ada 3 data itu, entah interval, rasio, atau ordinal. Nah, kalau Pearson product moment itu nggak bisa dipakai untuk ordinal data ordinal nggak bisa pakai Pearson. Nah, kemudian yang kedua adalah Spearman itu bisa digunakan kalau ada data yang tidak normal. Jadi kalau ada data yang tidak normal, maka bisa pakai Spearman. Dimana kalau di Pearson, kalau sudah nggak normal ya jangan diterusin. Tapi kalau di Pearson, kalau nggak normal jangan diterusin, tapi Spearman Row itu malah untuk data yang tidak normal. Nah, indikasi data tidak normal itu bisa kita ambil dari normality test ini. Jadi dalih dari kenapa pakai Spearman kalau saya dalam perspektif saya adalah karena kita dalam konteks datanya tidak normal. Dalam kasus yang lain ada yang kemudian normalitinya pakai skewness sama kurtosis. Nah, kemudian kamu punya dalih juga pakai Spearman itu karena data kurang dari 50. Bahkan ketika ini normality test kamu masih bilang ini datanya kurang dari 50. Nah, tugasmu adalah menentukan pakai Spearman itu kenapa.
Kalau misalnya memang karena datanya tidak normal, berarti pakai dalih itu, kalau memang kurang dari 50 bisa pakai itu. Kalau dua-duanya cocok, berarti dua-dua itu digunakan. Oke ya? Baik, sir. Jadi kamu indikasinya ini memang tidak normal untuk student achievement. Kenapa ini tidak normal? Umumnya penilaian guru, baik itu tes atau apa, itu mengumpul di satu kategori. Jadi misalnya guru umumnya ya kalau menilai ya kalau untuk nilai ujian umumnya itu ya ada di angka 7 atau 8 atau 9 seputar itu. Jarang yang dapat nilai bahasa Inggris kok 4, 3, itu jarang. Cuma mungkin dibedakan koma. Nah, kalau kayak gitu terlalu range-nya terlalu sempit, itu umumnya nanti datanya tidak normal. Diindikasikan datanya tidak normal. Oke, sekarang ini answer dulu, saya lanjutkan feedback saya. Sudah di-answer belum? Oh, belum, sir. Maaf. Nah, oke, kita lanjutkan. Wah, ini kayak untuk abstrak. Oke, 0,72 ini tadi saya sarannya pakai Kolmogorov Smirnov. Oke, kemudian lanjut. Oke, research question. Conceptual framework itu belum ada. Beberapa dosen tidak menyuruh untuk menulis, beberapa dosen masih insist untuk tetap di-include-kan dalam skripsi. Nah, saya termasuk yang masih perlu untuk membaca your conceptual framework. Baik, sir. Oke. Tandanya kalau orang bisa membuat conceptual framework dengan bagus, itu indikasi bahwa dia tahu apa yang dia kerjakan. Kalau saran saya, hipotesisnya ambil salah satu. Saya menganggap hipotesis cukup satu aja, karena itu akad untuk di-accept atau di-reject. Nggak usah, kalau ini ditolak, ini diterima, kayak gitu. Oh, iya. Tapi beberapa dosen ada yang memperbolehkan itu 2 hipotesis. For me, 1 is enough. Research setting. The research setting antara is Tasikmalaya. The researcher choose this place because it had data which match the data selected. What do you mean by data? Iya, sir. Yang kamu maksud data itu apa? Data parents involvement dengan si academic achievement-nya, sir. Ini cocok karena ini punya data, itu maksudnya apa? Harusnya data parents involvement dan data academic achievement sangat cocok dalam sekolah tersebut, kayak gitu, sir. Ora iso cocok apa nih? Ini akan membingungkan ya. Ini akan membingungkan pertanyaan ini, kalau kamu bisa jawab it will be great, kalau enggak kita cari jawabannya. Kamu mau mencari apakah ada hubungan dengan parents involvement dan achievement. Iya. Nah, pertanyaannya, memang masalahnya apa? Kok kamu mau menghubungkan dua itu? So what is the answer?
Karena masalahnya dari jadi waktu flashback ke kemarin kan Sir kan kebanyakan sekolah yang online. Kemudian banyak dari guru yang mengkhawatirkan nilai anak karena tidak adanya keterlibatan orang tua pada sekolah tersebut, sekolah online tersebut, Sir, kayak gitu. Nah, kebetulan waktu kemarin saya ngambil data di sekolah ini, ada yang masih online full, ada yang sudah hybrid. Nah, saya mengambil data tersebut ini karena sekolah tersebut masih menggunakan online full di mana data tersebut cocok dengan research-nya saya kayak gitu, Sir. Oke, kita ulangi. Masalah research problem itu adalah apa yang akan kamu coba cari solusinya. Oke ya. Iya. Kalau misalnya belum ada data terkait informasi tertentu, maka kamu akan mencari informasi itu. Nah, sekarang kamu berupaya untuk mencari tahu apakah ada hubungan korelasi antara parent involvement dengan learning achievement atau academic achievement. Ada nggak sih hubungannya antara dua variabel itu? Gitu. Tuh, sampai di situ. Ya. Memangnya kamu mencari tahu dua hubungan itu untuk mencari jawaban untuk mencari jawaban research problem yang apa? Research problem yang saat online kemarin, Sir. Jadi saat sekolah online kemarin. Oke, saat online kemarin itu bukan masalah. Itu hanya waktu saja. Saat online kemarin ada masalah yang seperti ini, sehingga saya perlu mencari tahu apakah ada hubungan antara A dan B. Nah, itu yang seperti ini itu apa? Seperti ini. Oh, jadi Kok kamu itu mau pengen cari ada hubungan antara A dan B itu kenapa sih? Masalahnya kalau nggak dicari hubungan gimana? Kan nggak masalah juga kan? jadi Sir, sebelum saya sempro nih Sir, jadi kan waktu kemarin saya sempat ikut kampus mengajar juga, Sir. Ini nggak usah diceritain. Gimana? Ini Oh aja. iya, maaf Sir ya Allah. Sebutkan saja research problemnya itu apa sehingga kamu mencari tahu korelasinya itu gitu loh. Research problemnya nilai anak tersebut tidak langsung sorry Sir. Jadi pembelajaran dari sekolah tersebut tidak langsung diberikan ke anak saja gitu, Sir. Tapi melalui orang tua juga, melalui kendali dari orang tua juga kayak gitu, Sir. Oke. Ya sama gini sih ayo. Seseorang dalam memformulasikan research problem terutama untuk penelitian korelasi itu memang susah. Susah adalah kenapa itu? Umumnya orang merespon bahwa kenapa itu? Ya pengen saja Pak mengkorelasikan dua variabel itu. Kita nggak bisa bilang pengen saja, harus ada hubungan. Baik hubungannya itu adalah asumsi sebab akibat atau penyebabnya adalah ada fenomena dua yang kemungkinan itu berkorelasi. Saran saya ada dua, bagaimana kamu menyampaikan itu sebagai research problem. Yang satu itu adalah fenomena dua fenomena. Satunya adalah nilai yang rendah, satunya adalah partisipasi orang tua yang rendah. Kemudian kamu mau mencari tahu apakah ada hubungan dua fenomena ini. Kok online kok nilainya rendah ya? Tapi ternyata online juga partisipasi orang tua rendah banget. Itu kemudian kamu mau mencari tahu ada dua fenomena ini ada hubungannya atau enggak. Contoh lain misalnya, kok saya melihat konsumsi junk food anak PBI kok banyak banget ya? Tapi satu sisi kok nilai mereka kok jeblok ya? Apakah ada hubungannya dengan konsumsi junk food dengan prestasi akademik? Nah,
Nah, itu pendekatan pertama. 2 fenomena yang kamu lihat, entah interview, entah observasi, entah dites, tapi 2 itu kemungkinan kamu ada asumsi hubungan. Kamu mau mencari tahu dengan korelasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kamu tentukan satu riset problem, kemudian itu kamu asumsikan penyebabnya adalah satu hal itu. Kalau seperti itu berarti skemanya adalah kamu main achievement dulu. Achievement-nya rendah, terus dari segala faktor ini kamu mengasumsikan bahwa mungkin ada hubungannya dengan keterlibatan orang tua. Jadi itu adalah kemungkinan faktor penyebab. Misalnya kok sekarang anak-anaknya kok nilainya jeblok ya? Apakah ada hubungannya dengan apa yang dia makan ya? Misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah dalih atau kerangka berpikir akhirnya kamu mengkorelasikan 2 variabel itu. Saya ulangi, 2 fenomena yang kamu indikasikan itu ada hubungan untuk skema 1 atau skema 2 kamu ambil satu masalah, kemudian variabel yang kedua adalah kemungkinan faktor atau kemungkinan variabel yang punya hubungan. Jadi nanti akhirnya sebab akibat. Oke, paham ya? Paham, Sir. Oke, next. Supaya tidak bertele-tele. What do you mean by data? Kalau data itu enggak, kalau saya lebih cocok fenomenan. Fenomenanya ada. Apa? Ya, participation pair-nya yang rendah dan nilai akademik yang rendah. Plural. Kamu beberapa kali ada researchers tambah S. Oke, sekarang saya tanya untuk yang sampel. Kamu kan bilang total population. Ya kan? Yes, Sir. Populasimu adalah anak kelas berapa? Kelas 7, Sir. Kelas 7. Kenapa kamu cuma ambil kelas A? Karena kalau saya tanya dari gurunya, Sir, guru yang langsung ininya, untuk yang paling sangat berpengaruh dalam penelitian saya tuh kelas 7, karena yang pertama kelas 7 baru pertama kali mempelajari bahasa Inggris. Jadi, Sir, kalau di SD kan udah nggak ada bahasa Inggris. Jadi yang pertama kali ada bahasa Inggris itu di kelas 7. Maka guru tuh sangat membutuhkan partisipasi dari orang tua tersebut gitu, Sir. Oke. Nah, kasih tahu tentang konsep sampling. Kita dapat populasi nih 100 orang. Tapi karena keterbatasan tempat, karena orangnya tinggal di berbagai macam di Indonesia, maka saya tidak bisa mengambil data dari 100 orang itu. Maka saya ambil sampel. Sampelnya berapa? Let's say sampelnya 70. Nah, sampel itu adalah representasi dari data 100 itu, dari populasi. Jadi seolah-olah kalau saya dapat hasil finding dari 70 orang itu bisa saya anggap bahwa hasil 70 itu mewakili hasil kalau saya meneliti 100 orang. Jadi ada keterwakilan. Oke ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kamu punya populasi kelas 7. Kelas 7, let's say dia ada 3 kelas atau 4 kelas. Ya. Kamu ambil sampel yang kamu anggap mewakili kelas 7. Iya. Nah, masalahnya adalah kamu hanya mengambil satu kelas, yaitu kelas A. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kamu ngambil kelas A, apakah hasil yang kamu dapatkan itu mewakili kelas 7 atau tidak? Belum, Sir. Enggak bisa. Yaitu hanya mewakili kelas A saja. Maka sebenarnya teknik sampling seperti ini enggak ada. Atau bahkan enggak boleh. Tapi dalam skripsi kita sering mendapatkan tantangan seperti itu. Kelas 7 ada 4, tapi gurunya bilang, udah Mbak, ambil kelas A aja. Ada Mbak, ambil kelas B saja, kayak gitu. Jadi kalau saya ini tidak ada dalam bentuk
tipe samplingnya seperti itu nggak ada. Adanya ya kayak random sampling, cluster sampling, stratified sampling, convenience sampling, dan seterusnya. Tapi kalau 4 kelas ngambil 1 itu bukan ada sampel. Jadi kalau total population ya seluruh siswa kelas 7 itu total population. Jadi itu yang terjadi. Kalau cuma 32 kelas A, itu yang terjadi di skripsi, banyak skripsi, tapi tidak identifikasi sebagai bentuk sampling yang ideal. Jadi kalau saya lebih ke for your information saja bahwa ini sebenarnya tidak bisa sampling seperti itu. Terus kalau gini gimana? Ya udah kamu laporkan seperti ini silahkan, tapi hindari untuk memakai kelas A itu aja. Ganti aja sampelnya berapa kayak gitu. Pak Andi izin bertanya. Ah, Nih ada kasus kayak gini terus nama samplingnya apa? Rauno. Berarti maksudnya reportingnya nanti seperti apa? Saya Iki juga ngono, Miss. maksudnya Hah? Wong ngene iki nek sejauh yang saya pahami ya, Rauno sampling sing koyo ngene iki Rauno. Oh. Dia memviolate konsep sampling. Jadi dia tidak diidentifikasi sebagai ini bukan ideal ya, ideal atau enggak ini malah salah menurutku. Cuman kalau kita paksakan pakai random atau cluster atau stratified itu nanti mahasiswanya yang dirugikan ngono loh. Dadi nak aku ya, iki yang paling yang paling biasanya aku lakukan adalah saya menyadari bahwa ada keterbatasan mahasiswa untuk melaporkan ini. Jadi di simpul itu aku nyalahke tetapi lebih ke mengarahkan besok lagi sampling seperti ini, kalau seperti ini saya menyadari dalam artian memahami dan tidak mempermasalahkan. Nah, arep gampangnya ya iki koyo convenient sampling, itu paling fleksibel, convenient. Walaupun sebenarnya aku tetap bilang bahwa nggak bisa sampling seperti ini karena keterwakilannya bentuk sampling yang hanya pakai satu kelas ki rano kategori. Purposive itu juga bukan purposive itu beda. Kalau sing biyen kualitatif suka bilang purposive itu sebenarnya hanya set kriteria. Dia itu aslinya penelitian kuantitatif. Jadi ngono Miss, kalau aku ya yang penting laporannya aja dibilang hanya satu kelas ngono ki mau ambil tipe sampel apa itu just born with that gitu. Berarti memang dilaporkan apa adanya gitu ya. Soalnya banyak kasus yang terjadi seperti itu gitu. Kalau kita dealing with the school and they are like let's say 4 classes gitu, tapi the teacher only suggest apa? Satu kelas aja ya gitu. Misalnya ada 5 kelas, kamu di pilihan 2 kelas itu menurutku itu bukan sampling. Oke. Satu kelas, 2 kelas, ya bagusnya ya random. Jadi ngono. Alright. Perbaiki cara penulisan, data collection method, procedure. Nah, gini, untuk documentation. Dokumen itu kan umumnya adalah data yang sudah jadi. Kamu tidak mengetes validitas, reliabilitas. But I need you to explain further tentang bagaimana siswa itu mendapatkan nilai achievement itu. Jadi mulai menceritakan bahwa itu nilai apa. Kalau kamu tadi kan bilang itu academic score kan. Didapatkan dari tes apa, kemudian berapa kali tes, tesnya mengukur tentang kemampuan apa saja, dan seterusnya. Bahkan sampai di itu minimal skornya berapa, maksimal skornya berapa, itu boleh kamu sampaikan. Jadi sejarah sampai akhirnya data yang kamu pakai itu ada. Nah itu sejarah skor itu kamu perlu ceritakan. The documentation is related to the document of the student academic achievement which involve kompetensi apa. It is obtained diambil dari misalnya two kind of test.
yaitu tes apa dan atas apa. Tes pertama mengukur kemampuan siswa tentang apa, tes kedua mengukur kemampuan siswa tentang apa. Skornya berapa. Nah, kayak gitu. Nah, itu menurut saya mending seperti itu daripada hanya diambil dari nilai apa kayak gitu. You need to explain further. Oke, next. Instrumen validity itu sebaiknya ada di data collection method. Di bagian method of data collection itu kemudian ada instrumennya. Nanti kamu ngomong validity, reliability di sana. Bukan di bawahnya ke jeda sama data collection procedure kalau nggak salah. Kemudian di sini ada descriptive statistik, maka di bawah sebelum kamu korelasi, kamu taruh inferential statistics untuk membedakan dua jenis analisa statistiknya. Kemudian normality test, normality check ya, normality itu dua datamu tidak normal. So I'm questioning about your your discussion di bagian ini. Pokoknya dua-duanya tidak normal. Kalau dari hasil Sapiro sama Kolmogoro. Nah, yang perlu saya luruskan adalah tentang chapter 4, chapter 4-mu. Chapter 4-mu gini, saya minta kamu sesimpel research question-mu. Kalau research question-mu hanya perlu A, maka A, tidak boleh lebih dari itu. Kalau B, hanya B, tidak lebih dari itu. Nah, in my opinion, when you mention research question number 1, yang dimaui itu adalah ini, 3,82 ini. 382 itu nggak perlu highest-nya berapa, lowest-nya berapa. Nggak perlu. Ini juga nggak ada. Yang perlu cuma level parent of involvement itu ada di range berapa. Paknya range-nya pakai ini. Ini kepake. Kalau tadi 3, berapa tadi 82. Kalau nggak salah berarti ada di sekitar ini. High. Jadi kategorinya high, just conclude that student parents involvement ada di kategori high. Seperti itu. Student academic achievement berapa skor rata-ratanya 1,8. Ini kemudian masuk ke tabel kategori. Tabel kategori menentukan itu ada di level berapa. No need to mention the median, the mode, ini nggak perlu. Standar deviasi nggak perlu juga. Excellent, bla bla bla. Kalau ini kamu pakai kategori yang sedikit berbeda, it's okay. So it will be per category. Ya kan? Yes. Tapi Sir, sudah ya? itu maaf Sir, untuk yang kategori academic achievement itu kan sudah standar dari sekolahnya ya Sir. Itu jadi bagaimana Sir? Maksudnya excellent, good, fair itu standar sekolahnya gitu. Iya, jadi maksud ini kan kalau di Indonesiain sangat baik, baik, terus udah gitu kurang baik kalau nggak salah tuh. Ada 4 kategori. Pertanyaanmu apa? Itu yang dikuningin harus dihilangkan atau bagaimana Sir? Ini kan kalau kamu nilainya 81, itu kan ada di kategori ini. Yes, Sir. Ya. Jadi ini saya tandai, kemudian kamu juga menandai di kategori apa. Nah ini mirip seperti TOEFL. TOEFL kamu nggak boleh pakai kategori lain, kecuali yang memang ada dalam TOEFL. IPK ada satisfactory, ada with compliment, dan seterusnya itu kan ada. Itu juga kategori itu boleh kamu pakai.
Kalau ini lebih ke hanya menandai, bukan menghilangkan. Like Oke, itu research question 1, 2 seperti itu saja. Kemudian research question ketiga, correlation between, itu kamu tambahkan introduction dulu. Correlation between A and B. Kemudian ini kamu jelaskan introductory paragraph. What is in this introductory paragraph adalah tentang bahwa ini menjawab research question ketiga. Ini nanti akan didahului oleh tes normalitas. Kalau tes normalitas terbukti berdistribusi normal akan dilanjutkan. Kalau tidak berdistribusi normal, maka akan dilakukan analisa lanjutan dan seterusnya. Baru kamu ngomongin normality test. Oke, paham? Nah, normality test itu adalah tes setiap data, setiap variabel. Jadi berdistribusi normal itu dianalisa satu variabel sendiri. Kalau parent involvement ya sendiri, kalau achievement ya sendiri. Kalau korelasi, dua data itu digabung analisanya. Jadi normality test, it should be two analysis, 2 kali analisa. Menganalisa parent involvement sama menganalisa achievement. Menganalisanya beda, hasilnya berbeda, laporannya juga berbeda. Laporan pertama bahwa data di parent involvement berdistribusi normal. Yang kedua, hasil dari academic achievement berdistribusi normal. What I found here is that actually you only put parent involvement. Padahal itu uji asumsi itu untuk 2 variabel semuanya. Jadi ini kurang yang achievement. Jadi kamu perlu menentukan Kolmogorov atau Shapiro dulu. Kalau sudah, ini baru yang teacher involvement, belum yang lainnya. Ada pertanyaan? Belum. Nah, ini parent involvement, ini parent involvement. Podo wong tulisan ini namanya scatter plot. Ini secara visual kayak gini. Tapi ini dua hal yang sama. Jadi harusnya itu adalah yang achievement. Dan bukan distribution is normal, nggak perlu di bold. Kemudian kamu itu ini Spearman row. Kalau misalnya ini kamu gunakan, coba cek itu benar nggak cocok untuk data yang tidak normal. Kalau iya, berarti nanti dalihmu di atas adalah bahwa data salah satu variabel tidak berdistribusi normal sehingga tidak digunakan analisa statistik korelasi, sehingga kemudian digunakan alternatif berikutnya itu menggunakan Spearman row. Itu kalau secara konsep benar ya, itu caranya seperti itu. And then you just come with Spearman row untuk the next analysis. Nah, tetapi ketika kita ngomong Spearman row, kamu tiba-tiba ngomongin tentang t-test. Itu t-test ke apa? Saya ngiranya t-test itu sama kayak hipotesis, Sir. Jadi masih kan ada T dan F. Nah, saya lihat di YouTube T diperlukan untuk gitu. Iya. Oke, jadi ada p-value ya, ada significant value gitu ya. Iya. Jadi sekaligus share pengalaman, semoga tidak salah ya. Jadi p-value dengan significant value itu sama, dia hanya 2 istilah yang berbeda, tapi kontennya sama. Kalau kamu mau pakai Pearson, kalau kamu pakai t-test, kamu pakai Kolmogorov, misalnya 3 ini ya, ini analisa statistik yang berbeda. Ini kamu dapat R-score. Ini t-test kamu dapat t-score. Kolmogorov saya lupa namanya apa kan, misalnya K-score misalnya.
Nah, kalau kamu dapat skor-skor kayak gini, umumnya kamu reject atau accept hipotesisnya itu adalah dengan consult R-table, T-table, sama K-table. Saya nggak yakin dengan K-score ya, tapi kita ucapkan K-table saja. Nah, tapi SPSS itu memudahkan kita untuk mencari tahu hipotesisnya di accept atau reject itu dengan menghitung ulang R-score-nya ini. Jadi ini adalah mentahnya, setengah matangnya, kemudian dia muncul, kemudian p-value. P-value itu cuma kita bisa lihat itu di atas atau di bawah 0,05. Jadi di sini itu wujudnya berbeda, tapi kalau sudah masuk value, dia dalam satu konstanta gitu loh, dia dalam satu satuan gitu loh. Paham nggak maksudnya? Paham. Kalau ini kita harus cek K-table, ini harus kita cek T-table, ini harus kita cek R-table, tapi kalau sudah p-value, kita cuma cek itu di bawah atau di atas 0,05. Jadi p-value atau significant value akan selalu muncul di Pearson, t-test, Kolmogorov, Spearman-Rho, atau regresi, ANOVA, ANCOVA, semuanya ada p-value-nya. Jadi never assume that everything is the same hanya karena ada significant value. Iya benar, Sir. Saya Jadi, kemarin bingungnya di situ, Sir. Bedanya apa ya? Iya, t-test itu uji beda, apakah ada significant difference. Itu beda. Jadi, you have nothing to do with t-test. Ini dihilangkan. Ini Spearman rank, ini Spearman rank, ini Spearman-Rho. Coba cek itu bedanya apa. Jadi secara umum gini, ayo kamu perbaiki normality test, memakai, kalau saran saya pakai Kolmogorov-Smirnov saja, kemudian dicek apakah berdistribusi normal atau tidak. Kalau tidak, seperti yang tadi kita bahas, berarti kamu bisa mengupayakan untuk memakai yang Spearman-Rho. Nah, setelah itu nanti Spearman-Rho itu sudah dua variabel itu kamu analisa. Nah, itu nanti ketemu p-value dalam bentuk tabel yang kayak yang ini. Nah, biasanya ada di bagian ini. Nah, kayak gini. 0,00 ini berarti 0,00000 sekian, tapi komanya karena banyak itu nggak ditulis semua. Nah, kalau sudah 0,00 kayak gini 3 kali ini mesti dia lebih kecil 0,05. Nah, itu kita tunggu nanti analisa Spearman-Rho-nya seperti apa. Maka ini yang kita pakai. Ini cuma tinggal konsulkan dengan significant level of 0.05. Setelah itu baru kamu accept atau reject hypothesis, kemudian bilang there is a correlation between A and B, significant correlation between A and B, dan seperti itu udah selesai. Nah, kayak gini. Tapi kamu perlu pastikan lagi. Discussion-nya saya lebih cenderung setelah finding ada discussion, setelah finding ada discussion, daripada discussion-nya dikumpulkan di belakang. Tapi itu opsional juga. Jadi you can take it or leave it. Ada pertanyaan? Belum ada, Sir. Kalau belum ada, I think that's all from me. If I have additional information, I will aduh setengah telur. Oke. Berikutnya, I will invite Bu Evi. Bu Evi. Thank you very Halo. much, Pak Andi. Yeah. Yeah, time is yours. Your name. Okay, congratulations Ayu for accomplishing your research and apa namanya sudah banyak ya, baik sudah you have invested a lot of things, time, energy, and also money maybe of course ya, right, and sebentar, are you crying? Are you tearing up? Enggak, Miss. Terharu, Miss. Oke.
Semoga Misap tidak salah sharing ya. Tidak salah share dokumen. Bener kan ya ini? Bener, Miss. Okay, maybe different from Pak Andi ya. Pak Andi could give you what a meticulous feedback dealing with the numbers and also statistical analysis. Actually, I'm not that I'm not that good in terms of understanding the statistical procedure. Terus jadi nanti Miss App akan banyak pertanyaan gitu instead of giving suggestion. Yeah, just try to help me walk through your research dan biar semakin paham gitu ya. Alright, Ayu. Start from the title. I know that at some point title is not itu masih bisa diubah gitu. It's not fixed. When you need that, when you need a change to the titles, you can do that. But ini ya dari titlenya Miss Up itu, I assume that you are going to confirm, you are going to test whether or not parents' involvement and students' English academic achievement is correlated or not gitu ya. Jadi correlated atau tidak gitu. Nah, I assume that Ayu punya kecurigaan gitu ya. Biasanya kan kalau misalnya kita mau ngetes sesuatu, kita sudah punya asumsi kan. Oh, asumsinya berhubungan atau tidak gitu. Nah, sekarang nanti kita bahas untuk di background. Nah, sebelumnya let's discuss your abstract here. Nah, ini nggak perlulah kalau misalnya diadopsi dari Nurmau bla 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 2015, cukup sampai situ, title-nya nggak usah dimasukkan gitu. Terus ini Miss Up itu agak kurang paham dengan dengan mulai dari sini sampai yang bawah sini gitu. I don't understand what you actually wanted to focus on in your research. Gitu. Nanti mungkin masalahnya ada di research questionnya ya, maksudnya Miss Up belum cukup paham, belum memahami research questionmu. Ini nanti ada hubungannya. Nah, ini juga PI-nya tinggi, rendah atau sedang. Ini full of questions indicate that I cannot catch what you mean here. And langsung saja ya di introduction. Nah, ini kalau menurut Miss App, Ayu itu mengulang apa yang ada atau menulis apa yang konten dari backgroundnya itu a bit overlapping dengan apa yang you tulis di literature review-nya gitu. Misalnya you talk about the factors internal and external which I cannot find the link between the factors to your research focus, which discuss the correlation and also the measurement of the two variables. Nah, terus jadi mungkin Ayu, the mission that you have to accomplish in background itu adalah stating the reason why you memilih topik itu gitu. As I told you tadi kan Miss App tanya, berarti kalau Ayu pengen tahu berkorelasi atau tidak, berarti Ayu sudah punya kecurigaan ya? Iya. Gitu. Nah, kecurigaannya itu didapat dari mana, Yuk? Bismillah. Kecurigaannya itu dari itu Miss, sebenarnya dari ini, maaf Miss sebelumnya. Ini ngungkapin alasannya boleh sambil cerita dikit gitu nggak Miss? Boleh banget.
Ya, jadi gini Miss, waktu sebelum Sempro Miss kan saya ikut kampus mengajar. Nah, di kampus mengajar itu tuh kan saya megang kelas 6 kan Miss. Nah, kelas 5 sorry Miss, di kelas 5. Nah, untuk di kelas 5 perkalian tuh anak-anaknya belum pada hafal Miss gitu. Jadi pas saya tanya, kamu kalau di rumah belajar sama siapa gitu kan? Saya belajar di sekolah aja Bu, nggak di rumah. Terus di rumah nggak dibimbing gitu kan? Nggak Bu, nggak dibimbing kayak gitu Miss. Jadi saya mau meneliti gitu. Sebenarnya saya penasaran orang tua tuh sebenarnya pengaruh banyak atau memang si anak tersebut sebenarnya masih bisa mandiri dengan punya niat untuk bisa gitu loh Miss, kayak gitu Miss sebenarnya tuh. Nah, terus hubungannya dengan kecurigaanmu terhadap hubungan parents involvement dan academic achievement itu apa? Hubungannya dari itu Miss, dari pertama dari nilainya. Jadi sudah saya kasih seperti nanti kamu kayak gini ya gitu. Cuman karena memang di rumahnya tidak diperhatikan gitu Miss, jadi lupa, besoknya baru, oh ya Bu saya lupa, kayak gitu Miss. Okay, how do you know that the parents itu did not pay much attention to that stuff? Dari pertanyaan-pertanyaan ke anaknya Miss, kayak misalkan ibu sama orang tua kalian kerja sampai jam berapa gitu, terus apa pekerjaannya, terus punya kakak apa tidak, kayak gitu-gitu sih Miss. Nah, kan jawabannya itu membuatmu bertanya-tanya kan, sebenarnya ada nggak sih hubungan parents involvement dengan academic achievement, karena siswa-siswa tadi itu yang orang tuanya sibuk, yang kurang banyak waktu, tidak diperhatikan di rumah tentang belajarnya, and then mereka itu nilainya kurang bagus gitu kan. Iya. Nah, itu diceritakan di sini yuk. Dan apakah kalau yang mereka itu mendapatkan perhatian dari orang tua itu nilainya bagus? Kamu mendapatkan fakta tersebut nggak? Iya Miss. Nah, itu diceritakan di sini gitu, bahwa fakta membuktikan, maksudnya dari preliminary observation, it is noticeable that bahwa students yang begini itu academic achievement-nya cenderung tinggi, tapi yang begini itu cenderung rendah gitu. Nah, terus ada nggak research yang terdahulu yang meneliti tentang ini, tentang dua variabel tersebut? What did the study say? Dari studi sebelumnya karena jadi kebanyakan memang seperti itu Miss, garis besarnya orang tuanya yang sibuk, terus orang tuanya yang tidak terlalu memperhatikan anaknya karena mengira anaknya bisa, dan guru pun sudah membimbing kayak gitu Miss. Oke. Lah, itu loh, fakta-fakta tersebut itu yang seharusnya muncul di background instead of talking about internal and external factors of yang mempengaruhi academic achievement atau apa ini. Ya, jadi langsung saja cerita gitu bahwa ada banyak mungkin ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi academic achievement, yaitu social factors, cultural factors, dan lain sebagainya. Nah, salah satu faktornya itu mungkin adalah academic achievement, parents involvement. Dan diketahui juga bahwa dari hasil dari preliminary observation bahwa students yang tadi, yang cerita Ayu di kampus mengajar tadi, bahwa students yang begini itu hasilnya akan begini, bahwa students yang dibimbing ada parents involvement di situ, ternyata hasilnya itu bagus gitu. Nah, tapi kan itu hanya wang sinawang kan, maksudnya itu hanya observasi yang tidak terstruktur atau cuma sekelebat saja gitu. Nah, dirimu jadi pengen membuktikan secara empiris begitu, apakah benar ada hubungannya gitu loh. Nah, itu
kesimpulan tersebut yang akan membawamu untuk mengkonfirmasi yang akan untuk melakukan riset ini gitu, untuk mengkonfirmasi atau untuk uji asumsi. Kamu kan tadi berasumsi kalau ada hubungannya gitu kan. Nah, ini mau dilanjutkan gitu. Ada uji asumsi, makanya perlu diuji karena itu kan hanya sekelebat saja atau hanya belum bisa dibuktikan secara kuantitatif begitu loh. Nah, dari fakta itu dirimu pengen going further by conducting a research that tests that assumption gitu. Paham nggak maksud Miss Ab? Paham banget, Miss. Iya, Miss Ab itu baca ini kan banyak banget ya dari A sampai Z gitu. Sebenarnya nggak apa-apa menelaah tentang factors gitu, tapi dilingkan juga ke parents involvement-nya. Kalau ini kan hanya brudusan saja kan, faktornya adalah A, B, C, D, E, and then apa kabar nih dengan parents involvement gitu. Itu diceritakan yang tadi. Jadi bertanya-tanya. Jadi biasanya kalau di di background itu kalau penelitian kuantitatif itu cenderungnya kita curiga dulu gitu loh. Dia sebenarnya belajar nggak sih gitu, kok dia pinter banget di kelas. Nah, kayaknya belajar, oke, asumsiku adalah dia rajin belajar, and then you just want to confirm that assumption, bener apa enggak gitu. Itu penelitian misalnya yang ada hipotesisnya tuh seperti itu gitu. Udah paham ya? Next, right. Oke, sudah maksudnya. Miss F itu agak bingung sih dengan dengan identification of the problemmu gitu. Tapi Miss F juga bingung mau ngasih saran apa gitu. Gini, masalah-masalah apa saja sih yang muncul terkait dengan parents involvement? Biasanya masalah dari kultur, kemudian sosial ekonomi gitu, Miss, biasanya. Oke, begini misalnya ya, tipe-tipe roles, tipe-tipe parents involvement itu yang seperti apa kan pengen diketahui. Iya. Terus yang satu lagi apa, terus yang lainnya. Nah, sebenarnya ada juga mungkin pengaruh parents involvement terhadap academic achievement. Terus ada juga korelasi gitu. Terus nanti dibatasi nih di delimitation of the problem. You're not going to measure the impact, hanya di korelasinya saja, hanya menemukan hubungannya saja gitu. Oh iya, Miss. Jadi sebutkan 3 masalah atau 3 area yang bisa diteliti oleh orang lain terkait dengan terkait dengan researchmu. Terus dipilih satu aja untuk ditulis di delimitation of the problem. Ini yang Ayu lakukan sudah benar nih, yang di delimitation of the problem. The limitation of the research is that the researcher focuses on finding the correlation between parents involvement and the influence of parents on learning achievement. Correlation between iki and bukan the influence toh. And academic achievement gitu. Nah udah ini Miss, aja. Boleh nanya nggak, Miss? Kalau misalkan di identification problem itu dimasukin kutipan jurnal gitu, boleh nggak, Miss? Nope. Kalau ini ya, kalau in my personal opinion, enggak gitu. Jadi memang ini itu murni dari apa yang kamu lihat di sekitarmu. Gitu, berasal dari masalah gitu. Masalah is not always bad, something bad, tapi sesuatu yang successful gitu itu juga bisa. Jadi masalah ini adalah something interesting to be research gitu loh. Oh iya, Miss. Gitu. Terus kan nggak mungkin tuh Ayu neliti A sampai B sampai C sampai D, jadi cuma fokus ke E saja gitu. Oh iya. Itu ada di limitation. Kalau di limitationnya I don't have any comment on this, ini sudah pas gitu.
Nah sekarang let's go to the research questions. Yang mau Ayu cari tahu dari research question pertama itu apa? Apakah ada pengaruh maaf Miss, apakah ada pengaruh orang tua dalam academic achievement? You sure? Just be careful in using pengaruh ya di Oh. research question. Karena nanti kalau mau pakai itu kita beda cara lagi gitu untuk mencarinya. Nah satu itu what is the parents involvement? Nah ini yang kamu mau cari tahu tuh apa sih sebenarnya? Apakah ada jadi kayak gini kan Miss? Jawabannya seperti apa? Apakah ada keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak kayak gitu? Lebih seperti Apakah itu. Apakah ada? Berarti jawabannya ada atau tidak gitu? Atau tidak? Iya, ada atau tidak. Nah itu ada jawabannya nggak di bab 4-mu? Kamu sudah menjawab ada atau tidak nggak? Masih atau cari taunya bagaimana? Nggak kan nggak bisa gitu. Orang hasil riset nggak bisa diawang-awang dong. Nah, untuk mencari itu kamu mau apa? Sebenarnya ini sih agak bingung gitu. Apa yang sebenarnya Ayu pengen cari? Nah, jawabannya itu apakah ada itu akan seperti apa? Apakah ada itu berarti harus dicari faktor-faktornya terlebih dahulu, Miss. Faktor-faktor yang paling mempengaruhi. Faktor apa saja gitu kan? Iya, faktor apa saja. Faktor apa saja yang mempengaruhi. Jadi di dalam parent involvement itu ada faktor apa aja yang paling mempengaruhi gitu sih, Miss? Garis besarnya itu. Cari taunya yang paling dominan berkontribusi terhadap itu apa? Kuesioner, Miss. Oke. Oh, oke. Berarti Ayu tidak, ya udah kenapa nggak faktor gitu aja sih? Oh, harusnya ada faktornya, Miss. Ya iya kan mau dicari tahu faktor kan? Iya benar, Miss. Lah kalau faktor, terus nanti berarti ini ya, misalnya dari kuesionernya itu faktornya adalah A, B, C, D gitu. Iya, Miss, kayak gitu. Jadi misalkan sorry, Miss, jadi gimana, Miss, balik? Nggak apa-apa, ayo lanjutkan aja dulu. Jadi misalkan nih, Miss, dalam kuesioner gitu ada 10 kuesioner. Nah, untuk kuesioner pertama, kedua masuk ke kategori misalkan school misalkan. Terus yang ketiga, keempat lebih ke home kayak gitu sih, Miss. Nah, di dalam home itu kan terdapat banyak tuh, Miss. Home itu entah si orang tuanya membantu pekerjaan anak, entah si anak itu mengontrol pekerjaan anaknya kayak gitu, Miss. Nah, itu pakai apa? Interview atau kuesioner? Kuesioner, Miss. Apakah coba bisa lihat kuesionernya seperti apa? Maaf, Miss, ada di bawah, Miss. Coba ini ya di Nah, itu, Miss. Misalnya, orang tua Anda memberi dorongan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Iya. Orang tua Anda memberi pengertian pentingnya belajar di sekolah dan membuat pengalaman baru sekolah. Orang tua memuji Anda saat Lah terus ini faktornya apa, Say? Nah, itu, Miss, belum dimasukin, lupa, Miss. Salah masukin itunya, Miss. Sebenarnya di file saya ada, Miss, kayak misalkan home itu berarti faktornya ini gitu. Nah iya, Miss F itu bingungnya di situ. Sudah bolak-balik. Oh ini ya, apa halaman yang sering Miss F cek itu research question, terus jawabannya apa di bab 4. Lah terus kuesionernya aja itu tidak menunjukkan faktor apa yang mempengaruhi faktor yang contributing factors to ini yang ke parents involvement-nya. Lah gimana caranya cari tahu faktor tersebut kalau kuesionernya aja tidak ada faktornya? Yes, benar. Ini lebih
ke orang tua Anda memberi dorongan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Tua Anda memberi pengertian ini, jadi kalau saya melihat kok ini untuk mengukur besar parents involvement instead of identifying the factors. Oh, iya. Gimana yuk, ini punya ini enggak, atau I could be wrong? Coba Miss saya ini dulu. Soalnya di catatan sayanya ada pembagian-pembagiannya, Miss. Oke. Oke. Sudah ketemu belum yuk? Sebentar, Miss. Gini aja ya, bisa langsung kasih suggestion ya. Oh, iya, Miss. Ini kenapa ndak alah yung ini loh suka autocorrect tapi link benak ke ngawur banget. Jadi, kenapa ndak meneliti, kenapa tidak meneliti how is the parents involvement saja gitu. Yang lebih pas ya, kita ngikutin kuesionernya kan itu toh ya. Kenapa tidak meneliti bagaimana sih parents involvement itu gitu, apakah tinggi, rendah, sedang, seperti yang dibilang Pak Andi tadi. Oh, iya. Nah, yang kedua juga ini misal juga bingung lagi, what is students English academic achievement in junior high school in Tasikmalaya. Nah, what is students academic achievement itu nanti jawabannya seperti apa misal juga nggak ada bayangan. Nah, kenapa tidak mengukur academic achievement saja? Ya, nanti juga sama, tinggi, rendah, sedang. Nah, kalau sudah begitu kan hasil-hasil dari research question 1 dan 2 itu bisa dipakai untuk menjawab research question ketiga dengan mengukur tadi ada normalitasnya gitu, untuk mengetahui hubungan tadi. Itu kan malah justru lebih ini ya, kalau mau ke Solo ya udah sekalian aja mampir Klaten sama mampir kalau mau ke Solo ya mampir ke Prambanan sama mampir ke Klaten gitu, yang searah gitu. Kenapa harus mau ke Solo tapi lewatnya kok ke Wonosobo gitu kan, jauh ya. Kalau ini research question 1 2 sudah dijawab kan, proses selanjutnya itu tinggal research question ketiga itu memakai data yang sudah ada, yang sudah kamu ukur di research untuk menjawab research question 1 dan 2 gitu. Paham nggak maksud Miss Ab? Paham, Miss. Gitu. Ada pertanyaan? Ini nanti juga ya. Makanya tadi Pak Andi bilang kok bisa how gitu. Kok apa jawabannya itu kalau yang saya nggak salah inget ya, itu tinggi, rendah, sedang kah gitu. Jadi memang saya juga berasumsinya seperti itu. Tapi ternyata kok malah pengen cari tahu faktor. Gitu. Oke, ayo jelas ya. Nanti disesuaikan research questionnya. Nah, jujur ini beda dengan Pak Andi ya, yang mungkin bisa ngasih saran atas kebingungan yang ini akibat dari apa ini apa namanya, jadi agak a bit confusing karena berbeda antara research question pertama dan jawabannya gitu. Nah, terus kita mari sama-sama lihat tabel 2 questionnaire distribution of table.
Ini kan ada home. Sorry, yang tadi satunya. Di mana ya? Oh, ini sudah bab 3. Aku kira ngomong apa tuh kok tadi bingung guys ya, Nas. Sek mana ya? Nah, ini coba kita lihat di bagian konstruknya. Nah, ini ya. Kan Ayu pakai kuesioner ini kah? Iya, Miss. Nah, kenapa masing-masing dari item-item ini tidak dibahas di atas? Nah, itu Miss lupa. Lupa Miss masih ini juga. Gak Justru. kemasukin gitu Miss pas kemarin pas semalam bikin PPT lah faktornya nggak kemasukin di skripsinya itu baru itu Miss. Dan nanti dimasukin terus akademik iya. kecil saya nggak ada masalah. Terus ini factors on academic achievement untuk apa saja? Ini mungkin tidak sepanjang ini ya. Terus Iya. definition of parent involvement, types of parent involvement. Nah, tipenya ini type 6 type ini nggak usah dipakai aja. Oh iya. Berarti ya dipakainya yang discussing school gitu-gitu ya Miss. Yang tadi Langsung aja collaborating with the community. Oh iya. Terus ini harus tulis factor. Gitu. Terus bab 3 sekarang. Concern saya juga sama dengan population and sample, makanya tadi saya ini tanya lagi ke Pak Andi gitu. Soalnya I believe that you're not the only one who got the experience. Maybe next semester itu studentsnya juga mungkin akan punya masalah yang sama gitu, sehingga solusinya apa. Nah, terus gitu. Oh iya, konstruk yang tadi itu mungkin perlu dibahas di sini ya, Yuk ya. Oh iya Miss. Baik Miss. Terus related studies. Nah, kayak SMA 1 Islam Surakarta ini itu mending ini deh tidak Di dimunculkan. hide aja ya. Oke. Miss. Siap, Miss. Terus untuk ini kan sudah dilakukan kan dia kok masih pakai will gitu. Oh iya. Ini yang tadi perlu dibahas di bab 4, terus descriptive statistik. Ini sudah oke. Nah, ini Sophie I-nya berada di kelas mana? Nah, itu yang Miss F tanyakan karena I assume that you are going to measure the level of personal identity, what parents involvement, and also the academic achievement. Tetapi ini belum ada jawabannya. Nanti dibikin tinggi, rendah, sedang gitu. Saya kan sudah punya sudah punya kelasnya juga toh. Kalau ini tinggi, kalau ini sedang. Nah, ini correlation coefficient interpretation. Ini malah yang sampainya itu malah yang kecil, bukannya malah kebalik ya. 1 sampai 8 gitu. 1000 sampai 800. Iya, deh, kayak maaf ya Miss ya. Jadi waktu kemarin kan udah ditulis kayak gitu Miss. Cuman dosen pembimbing mintanya dari 1 sampai 8 ya kayak gitu. Oh really? Tapi coba maksudnya jadi saya bingungnya tuh. Mungkin kamu salah mengerti Yuk, nggak mungkin maksudnya mahasiswa bimbingan saya itu pernah diuji beliau tidak seperti itu. Maksudnya malah justru apa ya? Coba sekarang 1 sampai 2 atau 2 sampai 1? 1 sampai 2 atau 2 sampai 1? 1 sampai 2 Miss.
Iya, lah ini 1.000 sampai 800 atau 800 sampai 1.000. 800 sampai 1.000. Iya. Nah, menurut saya ini sih apa namanya diganti pindah-pindah saja gitu. 800 sampai 1.000 itu 0,8 sampai 1 itu strong gitu kan. Tidak mungkin 1 Iya. sampai 0,8. Gitu. Nah, ini Miss Ap makanya bingung sekali rendah, tinggi, sedang karena belum ada jawabannya yang Miss Ap maksud. Nah, ternyata apa intensinya Ayu itu jauh sekali gitu. Dan malah juga tidak terjawab juga di sini. Jadi saran Miss Ap adalah itu tadi merubah dikit aja Oh, jadi yang research dipakainya questionnya. lebih ke min sama itunya aja ya, Miss ya? Dari keseluruhan gitu, Miss. Jadi Ya nggak pokoknya ini ya jawabannya nanti at the end itu parents involvement-nya itu tinggi atau rendah gitu. Iya. Terus academic achievement students itu tinggi atau rendah. Ya itu sih yang perlu dijawab, tapi di sini bisa belum ada jawabannya. Oh iya, Miss. Gitu, terus belum nemu jawabannya maksudnya. Nah, ini pertanyaan saya juga sama. Ini kok tiba-tiba muncul t-test di sini. Bukankah correlation itu nothing to do with t-test gitu. T-test itu untuk menguji beda laki-laki perempuan, terus apa kelas senior sama junior, terus berdasarkan umur gitu. Maksudnya perbedaan misalnya tingkat academic achievement-nya students usia 50 tahun sama usia 20 tahun itu mah tinggian mana. Nah, itu tuh tes. Tapi kalau correlation I don't think that you perlu membahas ini. Ini juga masih sama sih tadi. Oke, saya kira itu saja dan untuk suggestionnya semua itu harus mengarah ke finding ya untuk semua suggestionnya. Oh, findingnya ditemukan bahwa ini tuh seperti ini gitu. Nah, berdasarkan dari hasil tersebut apa yang akan kamu rekomendasikan? Okay, I think that's all from me and Pak Andi please. Okay, thank you Bu Evi for the feedback. Now, Ayu, it's time for me to discuss about your score. Please kindly leave the room while we are discussing about the score, and then we will immediately invite you to rejoin these teams by sending you invitation. So please just stay in your room and wait for our invitation. Oh iya. Oke, recordnya ada recordnya enggak? Ada, Sir. Ya, Recordingnya. dimatikan recording. Oh iya, siap. Sir.